Baik, nanti saya sebagai sekretaris tim sel, ini Pak Jenwajo ketua tim sel dan Pak Mulyadi serta Pak Laude sebagai anggota tim sel. Kita punya satu Endang, tapi beliau tidak menetap di sini, jadi kita sudah melaksanakan pleno dan hari ini rencana kami konferensi pers untuk pengumuman. Jadi kita sambil jalan nanti ada arahan dan hal-hal lain yang disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian kami yang lain secara bergantian. Mungkin begitu kepada Kakak Ketua, waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih Mas Nanti sebagai sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Salam demokrasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pers yang terus memantau kegiatan kita dan memberikan informasi sebagai suatu aktivitas transparansi dari kegiatan ini kepada halayak ramai. Hal ini dibuktikan dengan begitu cepatnya informasi-informasi yang kita keluarkan sampai kepada masyarakat dan juga terlihat dari keterwakilan yang masuk baik ketika mereka melakukan pendaftaran di Siapka maupun ketika submit dan mengumpulkan berkas dokumen. Jadi pada hari ini kita telah memasuki atau menyelesaikan tahap pertama, yaitu tahap seleksi administrasi, verifikasi, dan rencananya pada tanggal kedua itu melakukan CAT, tes tertulis, dan tanggal 3 rencananya psikotes. Saya berharap kepada seluruh masyarakat memohon dengan hormat agar tetap menjaga kegiatan ini, mensupport kita. Kita telah menandatangani fakta integritas, kita akan bekerja secara profesional. Dan ketika pengumuman ini keluar, apabila ada masyarakat yang merasa ada yang mungkin memberikan catatan kepada kita masih siap terbuka, karena itu bagian dari transparansi. Saya berharap juga semua masyarakat bisa menerima hasil ini, karena hasil ini tidak kita lakukan dengan mempertahankan integritas kita semua di sini, dan untuk menjaga bagaimana demokrasi kita di daerah ini ke depan menjadi, ya kalau bisa kita menjadi contoh, karena kita tahu bahwa Papua adalah daerah yang majemuk, dan kita semua kalau bisa menjaga iklim demokrasi ini, ya mungkin kita akan menjadi contoh. Saya berharap juga bagi teman-teman yang mungkin namanya tidak masuk dalam tahap berikutnya, saya pikir bisa mempersiapkan diri, ya, karena mungkin bukan dengan alasan-alasan individual atau alasan tertentu, tapi semuanya kita akan berpatokan pada aturan atau regulasi yang ada dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, di antaranya kita akan tetap berpegang teguh kepada keputusan KPU RI nomor 17, nomor 6, keputusan KPU RI nomor 413 tahun 2025, dan surat KPU RI nomor 549 SDM.7/4/2005. Jadi kita tetap berpegang pada regulasi atau aturan yang ada. Sehingga apabila ada yang tidak masuk, ya itu memang sudah, karena memang terhambat di aturan-aturan itu seperti umur, ya, atau terafiliasi dengan partai selama 5 tahun. Dan kita lakukan pelacakan itu, dan informasi itu dikirim langsung dari pusat, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin secara detail nanti disampaikan oleh teman-teman lain. Silakan Pak Ade Marvin, silakan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan gambaran umum dalam proses pelaksanaan tahapan ini. Ya baik, saya langsung ke substansinya. Nanti Pak Mulyadi dan Pak Laude boleh menambahkan. Pertama, proses tahapan kita ini sudah melalui proses pendaftaran hingga penyerahan berkas, ya. Penutupan di tanggal 17 Mei kemarin, dan 79 orang yang menyerahkan berkas kepada kami tim sel melalui sekretariat.
Nah, dari 79 ini kami tim sel itu melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi mereka, baik itu administrasi mereka, baik itu kelengkapannya dan keabsahannya. Ya, jadi dari hasil penelitian administrasi itu untuk bagi 79 orang yang menyerahkan berkas, hasil penelitian administrasi kita itu 60 orang itu dinyatakan lolos dalam proses dalam penelitian administrasi itu dari sisi kelengkapan dan keabsahannya memenuhi syarat. 60 orang, sedangkan 19 orang itu tidak memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat dari 60 orang ini itu laki-laki 50 dan perempuan 10 orang, begitu. Kemudian bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat itu kita clustering dalam beberapa persyaratan yang tidak mereka penuhi, begitu, untuk 19 orang yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama itu untuk surat kesehatan itu 5 orang yang tidak memenuhi syarat. Surat kesehatan yang kita maksudkan ini ada 3, baik surat kesehatan jasmani, rohani maupun bebas narkoba. Nah, itu ada 5 orang yang tidak melengkapi dokumen dimaksud, begitu. Kemudian ada 1 orang yang ijazah pendidikan terakhirnya tidak dilegalisir. Nah, itu sesuai dengan pengumuman pendaftaran seperti itu, dia tidak melegalisir ijazahnya sehingga tidak memenuhi syarat di situ. Yang berikut ada untuk rekomendasi pejabat pembina kepegawaian, ada 4 orang. Nah, ini untuk mereka yang ASN, aparatur sipil negara, itu mereka wajib dalam ketentuannya wajib untuk mengupload atau memberikan dokumen fisik kepada kita itu surat rekomendasi atau izin dari pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian yang dimaksud di sini itu kepala daerah. Kepala daerah itu gubernur, bupati atau wali kota. Sedangkan untuk kementerian menteri, begitu. Mereka itu ada 4 orang yang tidak menyampaikan surat rekomendasi. Sedangkan untuk surat pidana ada 1 orang, dan yang usia belum cukup 35 tahun ada 3 orang, dan surat pernyataan yang tidak lengkap. Jadi surat pernyataan kita punya form pernyataan, ada form 1 sampai dengan 8. Nah, itu harus dipenuhi semua tanda tangan bermeterai. Ada 1 yang kita nyatakan tidak lengkap. Kemudian ada 4 orang yang terlibat partai politik. Nah, 4 orang yang terlibat partai politik ini, itu pertama hasil identifikasi kita itu ada 3 orang itu mereka baru caleg tahun 2024. 3 orang, ya, itu baru caleg di tahun 2024. Dan dalam form pernyataan tadi itu ada pernyataan 2, itu mereka tidak terlibat partai politik minimal 5 tahun. Mereka baru caleg 2024, gitu, otomatis terlibat partai politik. Nah, sedangkan 1 orang itu dia statusnya dia keanggotaan partai politik. Dia sudah mengundurkan diri juga dari partai politik, tapi belum 5 tahun. Nah, seperti itu. Jadi itu hasil yang kita diskusikan di tim sel dan kita putuskan 19 orang itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mungkin seperti itu. Nanti hal-hal lain ditambahkan oleh Pak Mul dan Pak Laude. Silahkan Pak Laude dulu atau Pak Mul. Oke, Pak Laude. terima kasih Pak Ketua dan Pak Sek. Teman-teman wartawan yang saya hormati, tadi sudah disampaikan, ya, dari Pak Ketua Timsel, kemudian Pak Sekretaris Perwa, ini ada 60 orang yang lolos administrasi. Tadi apa saja yang menyebabkan mereka tidak lolos itu sudah disampaikan. Lalu di dalam penilaian ini bukan saja persyaratan, tetapi tentunya bagi mereka yang dinyatakan lolos
itu yang sudah tertuang dalam berita acara. Dalam berita acara yang 60 orang itu juga ada nilai masing-masing dari mereka. Jadi di ranking dari atas sampai bawah. Nah, penilaian ini didasari 5 aspek sesuai dengan PKPU 117 nomor 23. Sudah di situ sudah lengkap. 5 aspek itu apa saja? Yang pertama soal pengalaman kepemiluan. Nah, aspek pengalaman kepemiluan ini sangat besar. Itu ada mulai pengalaman kepemiluan misalnya di tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten, di tingkat distrik, desa, ya, KPPS misalnya, tingkat TPS itu ya, atau sebagai pemantau. Tentunya mereka punya nilai masing-masing yang berbeda. Kalau di provinsi misalnya, dia sebagai komisioner KPU provinsi atau pelaksana pemilu lainnya misalnya sebagai Bawas misalnya di provinsi, nilainya 25. Kemudian di kabupaten itu ada 15 ya, kalau sebagai komisioner misalnya. Kalau dia misalnya 2 kali jadi komisioner di kabupaten berarti 30 seperti itu. Itu untuk pendidikan. Tentunya berjenjang ya, kalau di distrik nilainya akan beda dengan yang di atas. Begitu pula sebagai pemantau. Kemudian aspek yang kedua, aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar juga, dihargai yang punya pendidikan ya. Jadi kalau S3 itu lumayan besar, 20 gitu. Kemudian S2 itu 15 ya. Kemudian S1 10 ya, karena ini syaratnya sampai untuk masuk provinsi itu kan S1 ya, minimal S1 kecuali Papua. Lalu yang ketiga itu terkait dengan pelatihan. Tentunya di sini pelatihan kepemiluan. Nanti kita lihat latihannya ini sudah ikut berapa kali. Kalau dia sudah ikut lebih dari 2 kali, ya nilainya beda dengan hanya 1 kali. Atau hanya 2 kali di dalam PKPU itu lebih dari 2 kali pelatihannya, kemudian 2 kali saja dan hanya 1 kali. Ya. Lalu aspek yang keempat itu adalah terkait dengan karya tulis. Nah, karya tulis di sini tentunya karya tulis terkait dengan kepemiluan. Ada di antara peserta itu juga memasukkan karya tulis, ada beberapa, tapi banyak kan yang tidak memasukkan karya tulis. Jadi ada yang memasukkan, tapi ternyata karya tulisnya itu bukan terkait dengan kepemiluan. Iya. Jadi kemudian yang terakhir itu terkait dengan organisasi, pengalaman organisasi, kepemimpinan organisasi ya. Jadi saya kira ini poinnya juga sendiri ya, 5 lah poin saya. Tapi dari beberapa aspek ini yang kami lihat ternyata dari peserta ini banyakkan karya tulisnya itu yang sangat sedikit, bahkan kemarin kosong ya, 0 itu, tidak ada yang bisa diberi nilai karena tidak punya pengalaman karya tulis. Karena karya tulis juga ini selain terkait dengan kepemiluan, dia juga harus dipublis. Kalau dipublis itu artinya kan paling tidak ber-ISBN kan, punya standar seperti itu. Jadi itu ya, jadi dalam penilaian tadi sudah disampaikan soal penelitian administrasi yang terkait dengan persyaratan mereka, tentunya konsekuensinya bahwa mereka ini lolos atau tidak, lalu kemudian setelah lolos mereka dinilai. Nah, memang dalam penilaian kali ini, oleh karena kurang dari 20 kali kebutuhan, tentunya setelah di ranking tidak ada yang gugur gitu, karena kebutuhan untuk diumumkan di pengumuman administrasi ini kan sebenarnya 20 kali kebutuhan berapa? 5, berarti kalau 20 kali 5 100, tapi ya ternyata tidak mencapai 100, dan kemudian ya hasilnya setelah dinilai ya tidak ada yang gugur, karena tetap saja tadi sudah disampaikan Pak Sekretaris hanya 60 orang yang lolosnya, berarti dinilai saja seperti itu. Tapi
tetap saja diurut dan kemudian itu ada berita acara mereka dan itu dilaporkan oleh tim. Selain beberapa catatan-catatan tadi yang tidak lolos karena persoalan persyaratan yang sudah tertera jelas di dalam PKPU 117 tersebut. Ya kira-kira itu dari tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sek. Kamu silakan. Saya hanya sedikit, teman-teman pers yang saya hormati, yang saya cintai. Hasil seleksi administrasi sudah diumumkan, ya, 60 orang yang lulus dari 97 ya, 9 orang ya, yang berkasnya masuk. Tadi sudah dijelaskan secara rinci dan lengkap baik prosesnya ya, maupun cara penilaian ya, serta hasilnya ya, kemudian nanti masuk ke tahap berikutnya. Nah, yang ingin saya jelaskan pada teman-teman semua adalah kredibilitas tim seleksi ya, itu sangat penting karena kami diberi amanah sesuai dengan aturan dan kami berlima ini ya, berasal dari unsur-unsur yang beragam untuk menjaga kredibilitas ya, eksistensi ataupun kepercayaan dari publik itu sendiri. Ya, saya mewakili tokoh masyarakat ya. Kemudian Pak Laude dengan Pak Cewadu mewakili akademisi kan? Dan Ibu Enda mewakili kaum perempuan yang juga beliau adalah ya semacam mentor di KPU pusat yang paham betul tentang kepemiluan, dan Pak Sekretaris kita ini ya, mewakili ya pemerintahan, jadi klop, sehingga kami ya dalam tiap tahapan itu selalu berdiskusi ya, berdebat ya, agar kepercayaan negara, dalam hal ini tentu kepercayaan masyarakat itu sendiri ya, betul-betul kami pegang teguh sehingga nanti ya, yang kita loloskan ya, mulai dari 79 menjadi 60 menjadi 20 menjadi 10 menjadi 5 nanti adalah yang terbaik di daerah ini, yang komisioner yang terbaik, sehingga proses demokrasi tentu di Papua Barat ini menjadi yang berkualitas, dan tentu proses pemilu yang akan datang ya, menjadi berkualitas pula, sehingga ya, pemimpin di daerah ini kita dapat yang terbaik. Saya kira itu artinya tujuan kami ditunjuk ya, diamanahkan untuk memilih ya, komisioner yang terbaik untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik kelak, dan tentu akan memberi dampak kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Saya kira itu
ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Cukup, mungkin kita. Ya baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Mulyadi dan Pak Laude atas keterangannya. Saya mungkin yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan ini, pertama untuk mereka yang lolos peserta yang lolos tahapan administrasi selanjutnya akan mengikuti tes tertulis dan tes psikologi yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan tanggal 3 Mei. Nah, tanggal 2 dan tanggal 3 Juni. Ya, tanggal 2 Juni itu akan dilaksanakan tes tertulis bertempat di UPH TIK Unipa. Sedangkan untuk tes psikotesnya itu rencana dilaksanakan tanggal 3 Juni bertempat di Kodam 18 Kesuarin. Itu atas permintaan dari penyelenggara, dalam hal ini dari Mabes Angkatan Darat begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita wujud dan transparansi kita tim sel. Nanti sebentar kita share ke teman-teman juga untuk bisa dilanjutkan ke publik ya, ke masyarakat. Itu kita punya infografis untuk proses dan tahapan kita tanpa mencantumkan nama-nama yang lolos dan tidak begitu. Jadi cuman garis besar seperti yang tadi kita menyampaikan, itu yang akan kita sampaikan kepada teman-teman untuk bantu kami mempublikasikan ke pelosok di Papua Barat ini. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Merdeka. Ya.